Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa ni'matillah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma zidna ilman nafi'an wajadahu basṭatan fil ilmi wal jismi wa rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrizni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasyira ya arhamar rahimin irhamna ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, peliharalah kami ya Allah dalam peliharaan yang terbaik. Mudahkan sekalian urusan kami ya Allah. Jika ada saudara kami, sahabat kami, kaum muslimin wal muslimat dalam keadaan sakit, sembuhkan ya Allah. Angkatlah penyakitnya ya Allah. Sehatkan jiwa dan raganya ya Allah. Ya Allah, jika ada saudara kami, sahabat kami, kaum muslimin wal muslimat pergi mencari nafkah, mudahkan ya Allah, selamatkan sampai tujuannya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat, sahabat-sahabat tausiah Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi bersama saya Maulana Malik Ibrahim. Insyaallah kita jadikan channel ini, YouTube ini sebagai media takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini aku berbagi kembali pengalaman-pengalaman diri pribadiku yang aku dapatkan dari guru-guruku. Insyaallah aku ikhlas dan ridho amalkan apa yang kusampaikan ini, dan mudah-mudahan sahabat-sahabatku kaum muslimin wal muslimat mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari tausiah ini dan mendapatkan hikmah yang berguna. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, sahabat-sahabat tausiah Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kalimat di dalam Al-Qur'an yang mana kita sering mendengarkan dalam Al-Quran, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara, berkata, berdialog dengan para nabi dan rasul. Sampai-sampai seorang nabi dan rasul itu mendapatkan gelar, yaitu kalamullah, Musa kalamullah. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita menggali lebih dalam isi kandungan Al-Quran, yang mana Al-Quran ini yang tersurat, yang 6.666 ayat, ya, 114 surat di dalam Al-Quran. Namun ada Al-Quran yang tersirat, yang dia tidak tertulis, tapi dia berlaku hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, sehingga Allah menyatakan wa kalamullahu Musa taklima, berkata-kata Allah dengan Musa dengan perkataan yang taklima, sempurna. Artinya tidak ada dinding pemisah antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam berdialog tentang kehidupan ini. Kaum muslimin rahimakumullah, jika kita mendengarkan kisah itu di dalam Al-Quran, jika kita mendengarkan kisah-kisah para nabi di dalam hadis, lantas timbul di dalam otak pemikiran yang cerdas setiap manusia. Bagaimana dengan manusia sekarang ini? Bukankah Nabi Musa itu jauh sebelum Nabi Muhammad SAW? Apakah Nabi Muhammad juga bisa berdialog langsung dengan Allah seperti mana Nabi Musa dan nabi-nabi lain? Ini rahasianya yang akan kubagikan pengalaman ini. Bagaimanakah manusia biasa seperti kita bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, bagi sahabat-sahabatku yang ingin memperdalami ilmu ini, dan juga apabila sahabat-sahabatku ingin lebih dekat lagi kepada Allah, buka surat Al-A'raf ayat 143. Baik, di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 143, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita, walamma ja'a Musa limiqatina wa kalamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik
Inilah ayat yang dibaca Nabi Musa tatkala dia ingin bertemu Allah. Rabbi, wahai Tuhanku, anzur ilaika, agar aku dapat melihat engkau. Rabbi arini, ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku. Anzur ilaika, agar aku dapat melihat engkau. Itulah perkataan Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Nabi Musa bermohon kepada Allah, Rabbi arini, wahai Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian jika kita melihat lebih dalam, ya, surat Al-A'raf ayat 143 ini, ya, di sini mengandung bahwasanya ada ayat yang tersurat, ya, tersembunyi. Dalam makna tersembunyi ini yang memang harus dikaji para alim ulama yang ahli hikmah. Ini dia rahasianya. Baik, kita lanjutkan dalam terjemahan tafsirnya. Ya. Dan ketika Musa untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan dari Tuhan, telah berfirman, ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat engkau. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, engkau tidak akan sanggup melihatku, namun lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap tempatnya sebagai sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku. Maka ketika Tuhanmu menampakkan keagungannya kepada gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau, dan aku adalah orang-orang yang pertama-tama beriman. Kaum muslimin rahimakumullah. Adapun rahasia yang tersirat, ya, dari ayat 143 ini, guru kami mengajarkannya kepada kami begini. Wattini wazzaitun watturi sinina wa hadzal baladil amin. Itu pertama, dalilnya sanad ilmunya bahwasanya buah tin dan buah zaitun itu, yang mana buah tin dan buah zaitun itu mengandung minyak, ya, sehingga waturi sini, demi gunung Tur, bukit Tur Sina, waturi sinina wahazal baladal amin, yang mana gunung Tursina itu, bukit Tursina itu sebuah negeri yang haza baladan amin. Paham sampai sini sahabatku? Baik. Makna yang tersirat bahwasanya wa turi sinina wa hazal baladal amin, yang mana dalam bentuk fisikalnya, wujudnya Allah menerangkan gunung. Baik. Kaum muslimin rahimakumullah. Rahasia yang tersirat adalah, ya, gunung itu melambangkan jiwa pribadi manusia. Paham? Setiap diri pribadi memiliki watak gunung. Ya, maka makna gunung di dalam surat Tin dan surat Al-A'raf ayat 143 ini rahasianya, sekali lagi, maksud daripada kandungan yang tersirat adalah hati nuranimu. Itulah waturi sinina wahazal baladil amin. Negeri yang aman sentosa itu adalah hati nurani manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya kaum muslimin rahimakumullah, bagaimanakah cara Allah berkata-kata, berkalam dengan manusia seperti kita? Apa kata alim ulama kita? Bahwasanya la sautik wala harfun, bahwasanya Allah itu berkalam, Allah itu berkata, tidak bersuara dan tidak berhuruf. Kaum muslimin rahimakumullah, sahabat-sahabat tausiah Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Adapun rahasia yang tersurat di dalam surat Al-A'raf ayat 143 dan juga di dalam surat Tin, ya, Allah menerangkan kepada kita wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Itu merupakan satu rahasia yang terkandung di dalam diri pribadi tiap-tiap manusia. Paham? Baik. Sekali lagi, rahasianya bahwasanya Allah itu berbicara tidak menggunakan huruf dan tidak menggunakan la sautik wala harfun. Allah tidak bersuara dalam berkata-kata kepada manusia dan juga tidak berhuruf. Di manakah Allah berbicara? Itulah yang dikatakan Allah, ya, wa turisinina wa hadzal baladil amin. Ya, makna tursinin adalah merupakan dua objek. Ada objek daripada gunung Tursina itu yang ada di depan permukaan bumi ini, dan juga ada Tursinina yang haza baladan amin yang ada di dalam tiap-tiap diri pribadi masing-masing. Inilah Bukit Tursina yang ada di dalam diri kita masing-masing. Baik, sahabatku, caranya seperti mana yang telah dikatakan Allah, ya Musa, apabila engkau melihat gunung itu tidak beranjak, artinya tidak bergeser, maka engkau akan bisa melihat aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, lakukanlah duduk meditasi, duduk tafakur, duduk taqarrub, duduk tawajuh, apapun sebutannya terserah. Yang penting pandanglah Bukit Tursina yang ada di dalam diri sahabatku. Seperti itu dia. Apabila Bukit Tursina itu setelah engkau pandang dan engkau lihat Bukit Tursina di dalam dirimu itu tidak bergeser dari tempatnya, maka engkau akan bisa berdialog dengan Allah. Adapun dialog diri kita dengan Allah, la sautik wala harfun alaih. Allah itu tidak bersuara dan tidak harfun berhuruf, tapi bagi mereka yang beriman, apa yang disampaikan Allah dia mengerti. Kaum muslimin rahimakumullah, pandanglah Bukit Tursina yang ada di dalam dirimu, karena ini adalah jelmaan daripada waturisinin wa hadzal baladil amin. Amin. Negeri yang aman itu ada di dalam hati nurani manusia. Itulah rahasianya jika kita ingin berdialog kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.